Bola gelap yang menyelimuti pulau. Krisis listrik yang bukan sekadar kecelakaan. Bayangkan malam ini di Havana. Tiba-tiba seluruh kota gelap gulita. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara AC, tidak ada cahaya kecil pun dari jendela-jendela rumah. Ini bukan pemadaman listrik biasa yang bisa diatasi besok pagi. Ini adalah penderitaan nyata yang menghantam langsung ke dapur, ke kamar tidur, dan ke kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Dan yang paling penting untuk kamu pahami, ini bukan kecelakaan, bukan bencana alam, bukan nasib buruk semata. Ini adalah hasil dari permainan kotor geopolitik yang sangat dingin dan terencana. Seseorang di balik layar sedang memainkan kartu yang mematikan. Rakyat kecil yang tak berdosa kini jadi pion dalam perebutan kekuasaan besar di Karibia. Mari kita putar waktu sejenak. Mari kita lihat bagaimana panggung sandiwara mengerikan ini dimulai. Kembali ke malam 22 Maret 2026. Saat itu, tanpa peringatan yang jelas, seluruh sistem listrik Kuba ambruk secara total. Untuk ketiga kalinya dalam bulan Maret saja. Semua dimulai dari satu unit pembangkit listrik di Nuevitas, Provinsi Camagüey. Dalam hitungan menit, seluruh pulau jatuh ke dalam kegelapan pekat. Havana, kota yang biasanya gemerlap, berubah menjadi lautan hitam yang mencekam. Jutaan orang terjebak dalam keheningan yang mengerikan. Hanya suara langkah kaki dan sorot senter kecil yang sesekali menyapu jalanan. Keesokan harinya, pemerintah mengumumkan pemulihan mulai berjalan. Tapi kenyataannya, hanya sekitar 72.000 pelanggan di Havana yang berhasil mendapatkan listrik kembali. Dari lebih dari 2 juta penduduk ibu kota, 5 rumah sakit mendapatkan prioritas. Sisanya masih bergantung pada generator darurat yang suaranya meraung-raung sepanjang malam. Pompa air mati, persediaan air bersih terancam, makanan di pasar mulai rusak. Ini bukan sekedar mati lampu. Ini adalah negara yang sedang kehilangan kendali atas fungsi paling dasar kehidupan modern. Sistem listrik Kuba sudah lama berada di ambang keruntuhan. Pembangkit-pembangkit tua, jaringan transmisi yang rapuh, perawatan yang minim. Satu titik lemah saja putus, maka seluruh negeri ikut roboh seperti rumah kartu. Dan malam itu, titik lemah itu memang putus. Publik melihat ada yang sangat ganjil. Karena ini bukan pertama kalinya, ini ketiga kalinya dalam waktu singkat. Seolah-olah ada yang sedang menguji seberapa jauh sebuah negara bisa ditekan sebelum benar-benar patah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kendali di balik kegelapan ini? Karena listrik hanyalah gejala. Penyakit sebenarnya jauh lebih dalam. Neraka yang tersembunyi. Kelangkaan minyak dan rantai penderitaan yang tak terlihat. Karena listrik hanyalah gejala, penyakit sebenarnya jauh lebih dalam. Penyakit itu bernama kelangkaan bahan bakar minyak yang mematikan. Presiden Miguel Díaz-Canel sendiri mengakui dengan suara berat, sudah 3 bulan penuh Kuba tidak menerima 1 tetes pun minyak impor dari luar. Negara hanya mampu memenuhi sekitar 40% kebutuhan bahan bakar untuk seluruh roda perekonomian. Artinya, Kuba sedang dipaksa hidup dengan setengah darah yang dibutuhkan tubuhnya. Perhatikan baik-baik manuver licik ini. Ketika bahan bakar hilang, bukan hanya listrik yang padam, semuanya ikut runtuh. Kendaraan umum berhenti beroperasi, truk pengangkut barang tak bisa jalan, pasar-pasar menjadi sepi. Sampah menumpuk di jalanan karena armada pengangkut tak punya solar. Pompa air bertenaga diesel mati total. Air bersih sulit didapat. Tapi tahan dulu. Ini bukan sekedar krisis energi biasa yang disebabkan oleh buruknya manajemen dalam negeri. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. Sejak Januari 2026, Washington telah menerapkan apa yang disebut de facto oil blockade terhadap pemerintah Kuba. Mereka memotong suplai minyak yang selama ini masuk ke negara itu, yang biasanya mencapai 100.000 barel per hari. Namun, di sini letak kecerdasan sekaligus kekejaman strateginya. Sambil memblokade pemerintah pusat,
Amerika diam-diam membiarkan aliran kecil bahan bakar masuk ke sektor swasta. Sekitar 30 barrel diesel telah dikirimkan khusus untuk pengusaha swasta yang tidak terkait langsung dengan militer atau partai penguasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah taktik pembelahan yang sangat terencana. Washington ingin melemahkan inti kekuasaan rezim, tapi tidak ingin seluruh masyarakat Kuba meledak dalam kekacauan yang tak terkendali. Mereka sedang menciptakan dua Kuba dalam satu pulau. Satu Kuba yang menderita dan tertekan. Satu Kuba yang diberi sedikit napas untuk kelangsungan hidup ekonomi swasta. Ini adalah operasi bayangan klasik kekuatan besar, menggunakan energi sebagai senjata, menggunakan kelangkaan sebagai alat tekanan politik, dan menggunakan standar ganda yang sudah sangat familiar. Bicara demokrasi di depan, tapi melakukan perang ekonomi di belakang. Sekarang bayangkan dampak psikologisnya terhadap rakyat biasa. Setiap kali listrik menyala sebentar, mereka berlarian mengecas ponsel, memasak, mengisi air. Begitu padam lagi, semuanya kembali ke kegelapan dan keputusasaan. Hidup mereka kini diatur oleh irama pemadaman yang tak terduga. Kepercayaan terhadap pemerintah mulai retak, kemarahan mulai menumpuk. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh para pemain di balik layar. Karena krisis di Kuba bukan lagi urusan dalam negeri semata. Api yang dinyalakan di Havana ini mulai merambat. Sinyalnya sudah terasa di negara-negara tetangga di Amerika Latin dan Karibia. Dan dunia mulai menyaksikan bagaimana satu pulau kecil bisa menjadi medan uji coba strategi baru kekuasaan global. Efek domino. Regional dan global. Api yang mulai merambat ke seluruh dunia. Dan dunia mulai menyaksikan bagaimana satu pulau kecil bisa menjadi medan uji coba strategi baru kekuasaan global. Banyak yang tidak menyadari bahwa kegelapan di Kuba bukan lagi masalah satu negara. Ini sudah menjadi api kecil yang mulai menjilat ke seluruh Karibia dan Amerika Latin. Bayangkan saja, jika Kuba jatuh total, Venezuela yang sudah rapuh akan ikut goyah. Nicaragua dan Bolivia yang selama ini mengandalkan aliansi dengan Havana akan kehilangan pijakan. Seluruh poros kiri di kawasan itu mulai retak. Disinilah letak kengerian sebenarnya. Satu blokade minyak di Kuba bisa memicu gelombang ketidakstabilan yang menyebar seperti virus. Negara-negara tetangga mulai panik. Mereka melihat bagaimana Washington bisa mematikan keran energi hanya dengan satu keputusan dingin. Rantai pasok global pun mulai terguncang. Minyak mentah dunia langsung bereaksi. Harga di pasar internasional naik tajam. Kapal-kapal tanker yang biasa melewati Karibia jadi was-was. Perusahaan pelayaran internasional mulai menghitung risiko asuransi yang membengkak. Tapi belum selesai. Efeknya sudah merambat jauh keluar benua. Eropa yang masih bergantung pada energi impor mulai gelisah. Asia, termasuk kita di Indonesia, merasakan getarannya lebih cepat dari yang dibayangkan. Perhatikan baik-baik. Indonesia sebagai importir minyak terbesar di Asia Tenggara tidak bisa tinggal diam. Jika harga minyak dunia terus meroket karena ketegangan di Karibia, BBM di pompa-pompa kita akan ikut melambung. Ini bukan ancaman jauh di seberang samudra. Ini sudah ancaman langsung ke dapur dan dompet rakyat Indonesia. Sekarang bayangkan skenario terburuk yang semakin dekat. Jika Kuba benar-benar runtuh, Washington mungkin tidak berhenti di situ. Ada kemungkinan intervensi lebih dalam, bukan lagi hanya blokade, tapi langkah yang lebih tegas. Dan di saat yang sama, Rusia dan China tidak akan diam saja. Mereka sudah punya kepentingan strategis di pulau itu selama puluhan tahun. Satu percikan di Havana bisa menjadi api besar di Selat Florida. Konfrontasi militer skala besar bukan lagi mustahil. Kapal perang Amerika, kapal selam Rusia, pangkalan-pangkalan di Karibia, semuanya bisa aktif dalam hitungan hari. Negara-negara miskin di Amerika Latin akan ambruk satu persatu. Dan gelombang pengungsi akan menyeberangi lautan menuju utara. Disinilah letak bahaya yang paling mengerikan. Satu pulau kecil yang gelap gulita malam ini bisa menjadi pemicu perang baru di abad ke-21.
Bukan perang nuklir, tapi perang energi, perang ekonomi, dan perang pengaruh yang akan menyedot seluruh dunia ke dalam pusarannya. Indonesia sendiri berada di posisi yang sangat sensitif. Kita bukan hanya penonton, kita adalah bagian dari rantai global yang sama. Jika keseimbangan Karibia runtuh, dampaknya akan sampai ke Selat Malaka, ke Laut Cina Selatan, dan ke stabilitas energi kita sendiri. Kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah peta kekuasaan dunia selamanya. Dan jika kita masih menganggap ini hanya krisis listrik di Kuba, maka kita sedang menutup mata terhadap badai yang sudah berdiri di depan pintu. Mahkota yang retak, permainan terakhir, dan bayang-bayang akhir revolusi. Kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah peta kekuasaan dunia selamanya. Di sana, bukan lagi soal minyak atau listrik. Di sana sedang dibicarakan nasib sebuah revolusi yang berumur puluhan tahun. Washington tidak lagi main-main. Donald Trump sudah berbicara terang-terangan, Cuba is next. Dia menyebut kemungkinan friendly takeover, pengambil alihan yang ramah. Lalu dia tambahkan dengan senyum dingin. Atau mungkin tidak ramah. Marco Rubio, arsitek utama kebijakan ini, sudah menyiapkan segalanya. Mereka ingin Diaz-Canel mundur. Mereka ingin Raul Castro dan bayang-bayang keluarganya tetap aman, asal kekuasaan bergeser. Satu kesepakatan rahasia yang bisa mengubah seluruh struktur pemerintahan Kuba tanpa satu peluru pun ditembakkan. Inilah yang paling mengerikan. Bukan perang terbuka, bukan invasi militer, tapi sebuah operasi bedah yang sangat halus menggunakan kelaparan energi sebagai pisau. Sementara itu di jalanan Havana, amarah rakyat sudah mencapai titik didih. Dari 30 aksi protes di Januari, kini sudah lebih dari 130 kali dalam setengah Maret saja. Di Moron, massa menyerbu kantor partai. Bukan lagi keluhan kecil. Ini sudah sentuhan pertama pada sumbu yang siap meledak. Bayangkan saja skenario yang kini semakin nyata. Jika blokade terus berlanjut, jika listrik tak kunjung menyala, jika bahan bakar tak kembali mengalir, rezim akan retak dari dalam. Sektor swasta yang diberi napas oleh Amerika akan menjadi kekuatan baru. Rakyat yang putus asa akan mendukung siapapun yang menjanjikan cahaya dan makanan. Kuba yang kita kenal akan lenyap. Bukan karena bom, tapi karena kegelapan yang sengaja diciptakan. Selat Florida bisa berubah menjadi zona panas dalam semalam. Ini bukan akhir dari satu krisis kecil di Karibia. Ini adalah awal dari era baru di mana kekuatan besar bisa mematikan lampu sebuah negara, lalu mengatur ulang peta dunia sesuai keinginan mereka. Dan saat lampu di Havana akhirnya menyala kembali, jika memang menyala, pertanyaan yang akan menggantung di udara adalah, Kuba yang mana yang akan bangkit? Kuba yang masih merdeka? Atau Kuba yang sudah menjadi bayangan di tangan Washington? Sekarang, di tengah kegelapan yang semakin pekat ini, kita semua harus bertanya pada diri sendiri. Berapa lama lagi sebelum kegelapan yang sama merambat ke pintu kita? Berapa lama lagi sebelum kita yang berikutnya kehilangan cahaya dan kehilangan segalanya?